Semangat pagi, salam tangguh. Salam kemanusiaan. Selalu Bertemu tangguh. lagi bersama saya dalam ngobrol bareng tentang kebencanaan. Saat ini saya akan ngobrol bareng bersama seorang sukarelawan dari Pro Bumi Indonesia. Nama akrabnya, panggilan akrabnya Bang Has. Nama lengkapnya apa, Bang? Asep Has. Asep Has. Dia adalah seorang sukarelawan yang sejak awal pergerakan tanah di lokasi bencana Dusun Ciherang, Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Dia mulai menangani sejak 10 Desember ya, mulai mengetahui 10 Desember. 10 Desember. Kita berbincang langsung dengan Bang Has ini. Bang Has, sejak kapan sih Bang Has mulai ikut menangani atau penanggulangan bencana di pergerakan tanah di sini, Bang? Berdasarkan laporan warga, pada waktu itu saya menerima informasi itu, kalau nggak salah tanggal 10 Desember 2020, dari pemerintahan desa Kadus menginformasikan ke saya melalui P2BK ya. P2BK apa, Bang? P2BK petugas penanggulangan bencana kecamatan, dalam hal ini Kang Ebol. Iya. Ada laporan, kami beserta kepala desa, beserta P2BK dan lembaga desa lainnya datang ke lokasi, survei, cek lokasi, ya ternyata memang ada retakan di sebelah sini nih. Yang pas kita ujung ini nih. Ujung jalan ini ya. Kurang lebih waktu itu 1 cm lah. Saya ukur pakai jari gini, ya kurang lebih 1 cm ada retakan. Tapi saat itu masyarakat masih bisa melintasi jalan ini ya? Masih akses jalan ini masih biasa. Orang ke pasar, orang pergi melalui jalan ini. Ini jalan utama ya. Jalan utama, kita jalan duduk di lokasi di jalan utama ya, jalan lintasan utama ke daerah Cibodas, ke jalan provinsi. Selanjutnya apa yang dilakukan Bang Has untuk ikut penanganan ini? Pada waktu itu setelah saya melihat, terus kebetulan pada waktu itu kita kan sebentar ya, karena mengecek dulu rumah punya Ade ya. Iya, punya Dede ya. Pak Dede kebetulan ada retakan juga di paskusen, pintu dapurnya pada waktu itu kurang lebih sekitar 3-5 cm ada retak. 3-5 cm ya, pada waktu itu yang memang baru dilaporkan. Setelah itu, setelah cek lokasi, ternyata yang memang kelihatan pada waktu hari pertama tanggal 10 itu kita cuman mengecek keberadaan jalan ini, terus juga sama rumah. Nah setelah itu baru hari kedua tanggal 11, ternyata memang masyarakat ada laporan lagi ini, retakan sudah mulai membesar dan merembet ke yang kemana-mana. Sampai drainase ini ada air yang masuk ke retakan. Ke dalam retakan ya, ke dalam air retakan, itu ya. Dan mencoba kami sama warga, sama tokoh masyarakat juga, sama lembaga desa untuk air jangan sampai masuk ke retakan tanah melalui melalui tanah disumpel lagi, sehingga mengurangi risiko untuk pergerakan kemudian. Itu air yang drainase itu memang air dari masyarakat atau dari curah hujan yang deras atau bagaimana, Pak? Sebetulnya kalau lihat kita langsung ke pemukiman, ternyata itu memang dari limbah rumah tangga. Rumah tangga ya, mayoritas dibuang ke drainase ini ya. Drainase, betul. Bang, ini kan ada perkembangan sampai saat ini rekahan ini sehingga menjadi amblesan. Ini mulai kapan diketahui ada amblesan ini, Bang? Pada waktu itu berarti kita tanggal 10 ya. Tanggal 13 P2BK mulai melaporkan ke BPBD Kabupaten Sukabumi. Nah, untuk menindaklanjuti hasil cek lokasi beserta asesmen ya, secara legalitas untuk pelaporan ke P2BK, dan di sana baru tanggal 13 berita acaranya dikeluarkan. Desember ya? Desember. Nah, selama Desember kapan ini mulai katanya sporadis tanah bergerak ini lebih besar, retakan membesar, melebar dan meluas, itu mulai kapan mulai terlihat? Dari mulai tanggal 13, setelah berita acara memang intensitas hujan pada waktu itu sangat tinggi ya. Jadi kami terus ketika ada laporan dari warga masyarakat, dari pemerintahan desa langsung cek lokasi. 13 mulai standby di sini karena memang pada waktu itu kelihatannya hujan sudah terus setiap hari ya. Intensitasnya tinggi ya? Tinggi. Sehingga retakan-retakan itu semakin hari itu semakin bertambah, dan karena memang sudah tidak bisa diupayakan lagi sama masyarakat, akhirnya hampir semua
debit air itu masuk ke dalam. Masuk ke dalam lubang itu Ke ya. dalam lubang yang di sebelah Rekahan-rekahan, sini ya. nih dulu nih. Sebelah sini sampai dulu kan ada rumah yang menggantung. Ada gitu. rumah panggung di sana Rumah ya. Panggung. Jadi banyak retakan dan 2 minggu kalau nggak salah ya. Kerja bakti TNI sama warga masyarakat juga Babin Kaptibmas ikut semua, pokoknya semua komponen masyarakat ikut membuat drainase. Oh, drainase ini ya dibuat ya. Tapi setelah itu karena pada waktu pembuatan drainase hujan sorenya akhirnya kan bukan tidak terpakai sih, sebagian terpakai tapi sebagian lagi hancur karena memang hujan. Oh, ada amblas ya waktu itu. Ada amblas. Nah dari situlah mulai amblas terus. Amblas itu terasa bang, terpantau misalnya dari berapa dekat misalnya sekitar berapa sentimeter hingga kedalaman itu bisa terlihat atau gimana? Bisa terlihat karena memang kami mencoba sama warga masyarakat ini untuk membuat alat ukur tradisional ya, sederhana dari bambu. Terus kesininya kita membuat alat sejenis EWS, Early Warning System, karena peringatan memang dini ya. Peringatan dini kita menggunakan dari kaleng. Dari kaleng. Dari kaleng kita mencoba karena ingin mengetahui sejauh mana sih kapan itu bergerak, waktunya kapan. Ketika saya membuat sama warga masyarakat membuat dari kaleng, ternyata pergerakannya itu tidak hanya malam, siang aja bergerak gitu. Oh, siang juga bergerak Siang ya? bergerak hanya mungkin karena kalau siang kan rame ya. Kalau malam hening, sepi, jadi mungkin kalau malam kelihatan, kedengaran. Terdengar ya, waktu ada pergerakan masyarakat di sini merasakan getaran nggak Pak? Ada getaran juga, kebetulan kami kan di sini ya sama relawan yang lain sama warga masyarakat memantau. Ternyata ada gemuruh, ada dentuman, ya. itu hampir tiap malam kalau dulu. Oh iya Bang, ini kan sudah mulai terasa masyarakat sudah mulai ada rekahan, retakan sampai amblasan. Itu masyarakat yang ada di rumah-rumah ini yang apa terdampak itu kemana Bang? Sesuai anjuran dari pemerintah dalam hal ini sebagai leading sektornya BPD untuk mengevakuasi warga masyarakat yang memang pertama yang terdampak, keduanya yang terancam. Ya, sampai akhirnya pemerintahan desa dan lembaga-lembaga untuk mengevakuasi para penyintas ke SD. Oh, ke SD ya. Di sini kebetulan ada SD ya. Ada SD Ciherang yang kebetulan kan pembelajaran mulai libur. Ada COVID ya. Ada COVID. Berarti masyarakat tidak terlalu sulit untuk pengungsian ya. Ada di SD Negeri Ciherang ini. Itu masyarakat hampir semua mengungsi atau gimana saat itu? Saat itu hampir semua, apalagi kan waktu itu intensitas hujan sangat tinggi ya. Jadi dikhawatirkan ada anjlokan, ada pergerakan, ada longsoran lagi. Alhamdulillah pada waktu itu masyarakat ikut dengan aturan-aturan kita karena memang takut membahayakan dirinya sendiri mungkin. Oke Bang, ini kan ada rumah-rumah yang rusak, ada yang terbongkar atau ambruk atau gimana ini sebenarnya ceritanya Bang? Kalau rumah-rumah yang ada di ini kan amblasan udah sampai 7 meter 8 meter ya? 8 meter ini ya. di samping-sampingnya kan ada yang rumah yang sudah rusak, itu gimana ceritanya Bang? Ya karena memang pertama masuk ke ada yang diretakan, ada juga yang di samping retakan karena ya masih ada sebagian warga masyarakat terutama yang rumah panggung ya masih kita upayakan untuk membongkar dan memindahkan gitu. Tapi semacam kayak yang di sana yang permanen itu kayaknya udah nggak bisa diapa-apain. Oh tadi Abang bilang ada rumah panggung dibongkar masyarakat secara gotong royong, itu dipindahkan itu gimana? Karena mungkin kalau pemerintah kan ada prosedur ya, ada aturan, ada regulasi ketika memindahkan masyarakat itu harus dengan fasilitas karena memang di sini alhamdulillah sih masyarakat di sini mungkin relokasi mandiri. Relokasi mandiri ya. Relokasi mandiri, ada yang memang dikasih sama keluarganya tanah, ada juga yang punya tanah walaupun tanah itu hanya cukup buat rumah ya. Kadang-kadang juga saya pernah dengar ada sawah juga yang diuruk dijadikan rumah untuk sementara. Itu rencana pemerintah kan ada masyarakat penyintas ini kan akan mendapatkan hunian tetap ya, atau hunian sementara dulu atau hunian tetap. Informasinya bagaimana, Pak? Informasinya sih dulu kami sebetulnya sebagai relawan ya tidak banyak intervensi ya kalau urusan itu tapi hanya kami mendorong agar segera pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik sama masyarakat karena memang dalam hal ini mungkin pemerintah kan anggaran ya, kan anggaran dan segala macam. Tapi dalam hal ini karena saya prihatin sama masyarakat, masih mending kalau yang punya lahan, kalau yang enggak, apalagi menghadapi bulan Ramadan ini. Saya sangat prihatin kepada warga masyarakat terdampak terutama ya. Yang sampai hari ini saya merasakan sendirilah kesedihan mereka, kepedihan. Masih berada di pengungsian. Masih ada di pengungsian walaupun memang jumlahnya tidak banyak.
Tapi kalau yang udah sekarang rumah mandiri atau relokasi mandiri gimana perkembangannya, Bang? Sampai sejauh ini perkembangannya alhamdulillah lah, mereka bisa mandiri ya, walaupun memang mungkin menunggu pemerintah ya, agar lebih nyaman ya. Agar lebih nyaman karena memang segimanapun ini kan saya lihat kemarin waktu ada masih yang 50%, ada yang 90%, belum tuntas semua karena memang saya juga bingung ya kapan ada aliran dana buat relokasi mandiri itu sih sebetulnya. Bang, ini kan saya ketahui Abang juga memberikan informasi sebagai pewarta warga ya di media sosial. Apa sih yang melatar belakangnya Bang dan tujuannya apa sih? Sebetulnya yang motivasi saya kenapa sering hampir tiap kali update ya, dengan pergerakan tanah, dengan kondisi pengungsi dan segala macam. Saya ingin mencoba memberikan yang terbaik sebagai relawan kemanusiaan dalam hal ini ya. Juga sebagai pusat informasi kepada lembaga-lembaga terkait untuk segera memberikan pelayanan, memberikan pemukiman yang layak buat mereka. Sebetulnya itu. Di samping itu juga kami berusaha sama rekan-rekan yang lain termasuk P2BK, termasuk komunitas-komunitas kemanusiaan, terutama dalam ini kan logistik ya. Karena memang logistik apalagi menghadapi Ramadan ini kelihatannya kemarin nih saya informasikan dengan saya lihat di gudang logistik, di bagian logistik memang sudah mulai menipis. Iya. Memang sangat dibutuhkan berarti. Sangat dibutuhkan ya. Bang, sampai kapan Bang Has sendiri ikut penanganan bencana ini? Saya sih bertekadnya sama rekan-rekan. Mungkin satu pemikiran sama saya. Sebetulnya ingin sampai tuntas sih. Sampai mereka hidup dengan nyaman, sampai tidur mereka tenang tanpa ada pikiran apa-apa sih sebetulnya. Jadi ada target ke penyintas ini kembali dapat rumah atau di hunian tetap ya. Kalau ini kan sudah tidak bisa dihuni lagi kan? Sudah tidak bisa huni. Jelas ini sudah tidak bisa dihuni lagi. Saya punya pemikiran agar pemerintah untuk segera lah. Karena memang apalagi kan musim hujan udah tidak menentu sekarang ya. Ada hujan kadang-kadang ini karena pergerakan hujan tidak hujan sih selalu bergerak ya. Yang ditakutkan lagi ada longsoran di bawah nih. Iya betul. Oh iya, ada informasi ini kita tanah bergerak ini kan di lokasinya di punggungan ya, di perbukitan, di atas perbukitan. Sementara di bawah juga ada permukiman yang terancam longsoran dari rombakan di atas. Betul. Itu kabarnya gimana, Pak? Informasinya? Menurut informasi dari warga, terutama dari lembaga desa ya, dari Kadus juga dari RT RW, warga masyarakat juga sering melaporkan ke kami. Ternyata di bawah itu sekarang permasalahannya adalah air bersih. Air bersih ya. Sarana air bersih memang terganggu karena memang warga masyarakat kan ngambilnya dari sebelah sini nih. Aliran sungai, sumber mata air. Dan ternyata aliran sungai itu sudah mulai kena longsoran. Jadi dampaknya air keruh sudah tidak bisa dikonsumsi lagi. Itu berarti beda dusun atau satu dusun Ciherang ini yang kesulitan air? Yang kesulitan air sebetulnya kedusunan Selagombong. Oh, Selagombong. Beda RW ya berarti? Beda RW. Jadi itu sudah ditangani, Bang? Sampai hari ini yang kami juga asesmen beberapa kali, tapi karena memang kendalanya ya. Kemarin asesmen yang pertama juga kondisi lapangannya ini yang memang sulit bagi kita untuk menerobos ke dalam ke bawah longsoran itu. Jadi artian sumber air sudah tidak ada karena tertimpa longsoran ya? Betul, tertimbun longsoran juga, dan tentunya kita harus mencari sumber-sumber mata air yang lain. Masih diupayakan? Masih diupayakan. Tapi untuk saat ini dalam keadaan darurat bagaimana mereka mendapatkan air bersihnya? Apa ada pengiriman? Nah, kemarin pernah ada kiriman dari komunitas air bersih ya? Air bersih itu 1 tangki katanya, tapi itu kan tidak menjadikan masyarakat ini. Itu kan cuma sehari habis gitu. Belum optimal berarti. Belum optimal. Jadi yang lebih optimalnya lagi kita harus segera mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik melalui pipanisasi lah ke warga masyarakat. Oke, Bang. Ada apa ya, selama berapa bulan sih, Bang, selama tinggal di sini itu dihitung sampai sekarang? 3 bulan lebih lah. 3 bulan lebih. Apa kesan-kesannya atau ada apa sih cerita di sini yang membuat berkesan? Sebenarnya banyak cerita yang unik sih sebenarnya ya. Dari tempat bencana ke tempat bencana itu banyak persoalan masyarakat, banyak keluhan masyarakat, banyak hiburan masyarakat juga sih yang saya terima. Memang pada hakikatnya hampir sama sih. Hampir sama ada konflik, ada ini, wajar, sesuatu yang wajar lah ketika kita ada di
lokasi bencana. Tapi ini sesuatu yang unik sebetulnya di sini ya Kang Budi ya, karena memang di sini orangnya dari segi gotong royong aja saya udah salut banget gitu. Lebih kuat ya. Lebih kuat. Gotong royongnya Ketika masih saya ada. melihat ada rumah yang dibongkar, hampir 100 orang yang kerja bakti digotong gitu melalui pematang sawah yang sempit. Salut saya dengan sikap warga masyarakat di sini. Kebudayaan atau budaya gotong royong masih ada Masih ya? masih kental dibandingkan dengan mungkin saya pernah ini yang di tempat lain ya. Lain. Oke, siap. Demikianlah saudara-saudara perbincangan atau ngobrol bareng dengan Bang Has di lokasi bencana tanah bergerak Dusun Ciherang. Ini yang sudah hampir 4 bulan ya Bang ya? 4 bulan. Masih berlangsung retakan karena gerakan tanah ini masih dinamis sehingga masih ada rekahan amblesan beberapa sentimeter atau dada longsoran ya. Oke. Terima kasih Bang Has atas kesempatannya untuk ngobrol bareng bersama saya bersama Disaster.id. Salam tangguh, Salam kemanusiaan.